ada pendapat, ada pemikiran, ada pernyataan disampaikan. Misal, kitab suci itu fiksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu video yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Ustadz Adi Hidayat mengenai Al-Quran adalah fiksi atau bukan. Ini sesuai dengan pernyataan Rocky Gerung yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah fiksi. Perlu diketahui oleh kita semua, apa itu fiksi? Fiksi adalah sebuah cerita yang berasal dari imajinasi atau khayalan seseorang yang ditulis dalam sebuah buku atau novel. Maka di sini Rocky Gerung mengatakan bahwa Al-Quran adalah fiksi, berarti baginda Nabi Muhammad SAW dinyatakan oleh Rocky Gerung bahwa Al-Quran itu adalah imajinasi atau khayalan baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak nyata. Maka inilah tanggapan Ustadz Adi Hidayat tentang pernyataan Rocky Gerung tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya bersama-sama. Teman sekalian, sebelum kita mulai bahasan kita, saya dimintakan sedikit memberikan tanggapan atau juga pendapat terkait dengan hal-hal kekinian yang telah banyak dibincangkan, termasuk apakah kitab suci itu adalah fiksi atau bukan. Baik, saya ingin berikan nasihat terlebih dahulu. Jika Anda menemukan, mendengar, melihat apapun yang sifatnya memberikan gambaran-gambaran yang tidak jelas, maka Al-Quran memberikan pandangan kehati-hatian terlebih dahulu untuk memberikan komentar. Jangan cepat berkomentar, karena keterangan nol dokumen itu menunjukkan sesuatu, hal yang tidak komplit dalam kehidupan. Keterangan tanpa dasar, tanpa dalil, tanpa dokumen, atau hal-hal yang bias yang disampaikan, itu menunjukkan satu, rendahnya kehati-hatian, rendahnya tingkat pengetahuan, juga kurang kuatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu turun aturan di Quran surah ke-49 misalnya, ayat yang ke-6, jelas disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang masih yakin kepada Allah, memiliki iman dalam jiwanya, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika ada orang-orang yang diduga menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah, datang membawa keterangan, membawa berita, beritanya menyimpang, gak biasanya, maka hal yang pertama dilakukan, kata Quran, jangan berikan komentar dulu, cek dulu secara sempurna. Bahkan kalimatnya menggunakan tabayyanu, tabayyanu, ya, menunjukkan usaha yang serius untuk mengecek. Lihat sumbernya, siapa yang bicara, bagaimana kadar pengetahuannya, apa latar belakang keilmuannya, sehingga dari semua simbol-simbol tadi, semua kelengkapan-kelengkapan tadi bisa kita nilai secara sempurna, baru kita berikan pendapat. Paham sampai sini? Baik, saya perhatikan dari beberapa isu yang muncul ini disampaikan melalui kaidah-kaidah yang secara mantik sebetulnya mudah untuk dijawab. Saya berikan kaidah pertama, misalnya begini. Teman-teman sekalian, bedakan ya, ada dunia nasihat, ada dunia pemikiran, itu berbeda. Kalau dalam dunia nasihat, kaidahnya berkata, unzur ila ma qala wa la tanzur ila man qala. Lihat pada apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Sekalipun nasihat itu datang dari orang-orang yang mungkin status sosialnya di bawah kita, mungkin hanya pegawai biasa, mungkin hanya pegawai di jalanan, tapi memberikan nasihat yang dalam, ambil itu. Jangan lihat siapa orangnya. Paham? Tapi dalam dunia pemikiran itu harus dibalik. Unzur ila man qala. Anda lihat siapa yang bicara. Jangan langsung dengarkan dan simpulkan apa yang dibicarakan. Wala tanzur ila ma qala. Jadi dalam dunia pemikiran, jika ada sebuah pemikiran menyampaikan satu kesimpulan, maka patokannya man, tanya siapa dia. Tapi kalau Anda mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan yang sifatnya baik, dibenarkan secara syariat, maka patokannya ma, lihat kepada apa yang disampaikan, jangan lihat orangnya. Paham? Nah, sekarang perhatikan sini, ada yang punya pendapat, ini bukan nasihat. Ada pendapat, ada pemikiran, ada pernyataan disampaikan. Misal, kitab suci itu fiksi. Misal kan, kitab suci, kemudian diberikan pendapat, itu fiksi misalnya. Ini bukan nasihat, ini bukan masukan, tapi bagian dari pemikiran, bagian dari pendapat. Maka kaidahnya, jangan terapkan yang ini, tapi lihat siapa yang bicara. Kenapa ini penting dilihat?
nanti dalam dunia pemikiran, pemikiran itu lahir dari informasi yang masuk, ma'lumat sabiqah. Di setiap pengetahuan informasi yang masuk diramu oleh akal kita, jadi kemudian konsepsi pemikiran dikeluarkan oleh lisan, diberikan tindakan oleh seluruh anggota tubuh kita. Dan biasanya setiap latar belakang informasi yang masuk ke dalam setiap orang akan memberikan kesimpulan yang berbeda. Saya beri gambaran begini misalnya, untuk sebelum masuk ke sini. Kalau saya katakan, apa yang terbayang di benak Anda ketika saya sebutkan kuning? Kuning apa itu? Bendera, apalagi? Ada yang meninggal, Masya Allah. Ada kebakaran gitu kan? Baik, ada yang di sungai, ada yang emas, ada yang macam-macam. Bisa, betul. Bahkan yang baru kemarin misalnya ada yang menyimpulkan, kuning itu ketika di ujung-ujung menang 3-0, kemudian kalah jadi penalti 3-1. Macam-macam ya. Jadi ya, seorang yang ditanya tentang satu pemikiran, satu pendapat, satu peristiwa akan cenderung memunculkan latar belakang informasi yang hadir di benaknya sebelum dia merespon. Awas, ini kaidah dasar sekali. Jadi ketika Anda wajar memiliki perbedaan dengan orang lain, karena setiap orang mendapatkan informasi yang mungkin tidak sama. Kalau informasi yang masuknya sama, maka bisa dipastikan 90 sekian persen apa yang keluar dari lisannya itu pasti akan serupa, identik. Tapi ketika sumber informasinya berbeda, maka kesimpulan yang lahir itu bisa tidak sama. Contoh, kita ambil misalnya ketika dia bicara kitab suci, maka informasi yang masuk ke dalam benaknya adalah dia pernah membaca kitab suci, pernah ada masuk informasi kitab suci dalam dirinya, lalu dia berikan sebuah pendapat, kitab suci isinya begini. Pertanyaannya, kitab suci apa yang dibaca oleh yang bersangkutan? Ini poinnya. Orang itu baca Al-Quran tidak? Orang itu baca firman Allah atau tidak? Atau jangan-jangan keyakinannya berbeda dengan kita. Yang dibaca misalnya, contoh, misal dalam kasus yang kemarin, yang baca saudara kita misalnya bukan Muslim, yang dibaca misalnya di Kristen, dia bacanya Bible misalnya, ya, yang dibaca Bible. Baik, begitu dia melihat, menyimpulkan, saya baca ini, isinya ada cerita, isinya ada macam-macam, isinya ada sekian, isinya ada sekian. Dari informasi yang masuk hasil bacaan ini disimpulkanlah kitab suci itu fiksi. Apa yang dimaksud kitab suci ini? Kitab yang dia baca, yang masuk dalam informasi di benaknya. Kalau dia baca Al-Quran, mungkin akan berbeda keterangannya, karena mustahil akan ditemukan fiksi dalam Al-Quran. Saya berikan gambaran kepada Anda. Ketika Al-Quran menceritakan Nabi Adam, fiksi bukan? Fiksi itu artinya bukan nyata. Nabi Adam ada tidak? Ada. Kalau Anda mengatakan Nabi Adam fiksi, berarti Anda pun fiksi. Karena Nabi Adam itu manusia pertama, nggak mungkin ada Anda kecuali ada Nabi Adam. Nabi Ibrahim, fiksi bukan? Bukan. Ada keturunan dari Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail, ada Nabi Muhammad. Tidak ada yang menolak Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada satupun yang mengatakan di muka bumi ini Nabi Muhammad fiksi. Bahkan seorang non-muslim menuliskan 100 tokoh yang berpengaruh di muka bumi, nomor satunya Nabi Muhammad SAW. Baik, artinya kalau Nabi Muhammad itu bukan fiksi, maka semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW beritanya bukan fiksi. Paham? Baik, maka jika kita bisa simpulkan bahwa orang yang berbicara tentang ini, dia tidak sedang berbicara dengan Al-Quranul Karim. Paham? Baik, jadi kalau dia tidak menyoal Al-Quran, kenapa kita mesti menjawabnya? Nah, jadi dalam kaidah ilmu mantik itu, kaidah logika, kaidah pemikiran, Anda mesti jeli dulu. Jika melihat seseorang bicara, apa yang sedang dia bicarakan akan terkait dengan informasi awal yang hadir dalam benaknya. Paham ya? Baik. Satu ini. Ada yang kedua, bagaimana Ustaz? Kalau yang berbicara itu seorang muslim, maka bisa kita simpulkan, dia jarang baca Quran. Ini poinnya. Karena mustahil orang muslim yang ahli Quran bisa menyimpulkan Quran itu fiksi. Silakan cek. Tapi Ustaz, lihat baik-baik ya. Bukankah dalam Quran ada hal-hal yang belum kita dapatkan? Ini Anda yang kurang belajar. Jadi kalau Anda kurang pengetahuan, jangan memberikan kesimpulan tentang informasi. Jangan salahkan sesuatu yang jadi persoalan Anda yang belum mempelajarinya. Paham sampai sini? Kita ambil satu kaidah misalnya, teman-teman sekalian. Quran itu sangat memberikan solusi pada logika. Bahkan ayat-ayat Quran itu selalu mendorong kita untuk berpikir, memaksimalkan rasionalitas dan akal kita.
Karena itu sering diungkapkan, afala taqilun, afala tatadzakkarun. Apakah Anda tidak menggunakan akal Anda secara maksimal? Ayo coba renungkan. Afala yatadabbarun al-Quran. Apakah Anda tidak menganalisis Al-Quran sehingga melahirkan kesimpulan yang bisa Anda pahami dengan baik? Semua ayat-ayat Quran umumnya mendorong kita untuk merenungkan, memikirkan, menggali lebih jauh, sehingga bukan hanya kita yakin dengan keyakinan iman kita, tapi keyakinan iman dikuatkan dengan nalar logika yang kuat di situ. Di teman-teman sekalian, kalau Anda baca Al-Quran, mustahil rasanya ada orang menemukan di Quran bertentangan dengan logika. Yang ada hanya dua. Yang pertama, semua keterangan Quran dibenarkan oleh logika, atau yang kedua, keterangan Quran terlampau logis, saking logisnya akal kita tidak bisa menangkapnya. Tunjukkan pada saya, kalau matahari itu ada cahayanya, matahari ada sinarnya. Baik, saya tanya kepada Anda, kalau siang hari ada matahari, ada sinarnya, bisa nggak Anda melihat cahayanya? Bisa Anda menatap langsung sinarnya? Anda bisa melihat sinar, tapi saya tanya pada Anda, matahari ada sinarnya tidak? Baik, kalau Anda mau lihat, kelihatan tidak? Kenapa? Saya tidak lihat bukan karena nggak ada sinarnya, saking terangnya sinarnya sampai saya nggak bisa lihat. Saking terangnya keterangan ayat dalam Al-Quran sampai akal Anda perlu yakin dulu tuh. Begitu yakin, hikmah datang di situ. Jadi kalau Anda berhadapan dengan ayat Quran yang belum Anda pahami, jangan turunkan Qurannya, rendahkan dulu akal Anda untuk meyakininya, baru hikmah datang menjelaskan peterangannya. Jadi kalau peci nggak cukup dengan kepala, jangan kepalanya dipotong. Cari peci lain untuk turunkan ukurannya sehingga sesuai ukuran peci dengan kepalanya. Paham? Ini poinnya. Jadi jangan cepat kagetan. Kita itu kadang-kadang cepat kaget, gampang kagum. Ini masalahnya. Hari ini kagum, besok kaget, gitu kan? Begitu kaget langsung kagum. Muncul mall baru, berangkat ke sana, kaget. Ke sana nggak belanja, cuma numpang kagum aja. Bagus ya, balik lagi. Itu persoalan. Ya. Karena itu, ini bagian pertama. Kita sebetulnya bersyukur ketika orang membaca selain Al-Quran, dia meragukan apa yang ia baca. Dan kita tawarkan, nanti coba baca Al-Quran. Berikan keterangan, berikan gambaran. Mungkin dengan bacaan kepada Al-Quran, dia bisa lebih tersentuh bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam Al-Quran. Malam ini Anda bangun, doakan dalam sujud, semoga Allah berikan hidayah kepada setiap orang yang berusaha mencari kebenaran dalam kehidupan. Paham sampai sini ya? Baik. Yang paling aneh adalah orang-orang yang kadang-kadang sudah jelas itu salah, masih dibela. Sudah jelas itu benar, masih diragukan. Itu yang kadang-kadang melahirkan persoalan. Karena itu turun kaidah pertama dalam Al-Quran, jika Anda ingin mendapatkan semua manfaat di Quran, kaidahnya dzalikal kitabu la raiba fi. Anda harus yakin dulu. Kalau Anda datang dengan keraguan, maka tidak akan menghunjam dalam hati sanubari Anda. Paham sampai sini? Baik. Jadi kalau pecinya tidak cukup di kepala, apa yang dilakukan? Baik, cari peci lain. Baik. Bismillah. Sudah jelas gambaran ini. Kalau sudah dirasakan jelas, saya kira tidak perlu banyak dibincangkan. Banyak membahas yang sudah jelas akan membuat penjelasan semakin tidak jelas. Ya. Itu ingat poin itu baik-baik.